Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 3, akan mendemonstrasikan tahap pengembangan dari website kami, yaitu website GoClean. Di mana di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, di mana dimulai dari NIM yang paling awal. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rahma Fania Aprilia dengan NIM 2205 12 14 012. Di sini saya akan menjelaskan halaman yaitu login dan beranda. Perkenalkan, nama saya Muwiratul Hasanah dengan NIM 220512140116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur tentang daur ulang sampah dan fitur tentang bergabung relawan sampah. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Sabita Nugroho dengan NIM 2205 12 14 019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur program yang ada dan juga fitur donasi. Perkenalkan, saya Malia Nasmi dengan NIM 2205 12140209. Di sini saya akan menjelaskan fitur berita dan fitur tentang kami. Kenalkan, nama saya Fatan Surya Azunuddin dengan NIM 2205121401. Saya akan menjelaskan tentang form titik penjemputan sampah dan form pengaduan sampah. Baik, perkenalkan, saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 22051214 035. Di sini saya berperan sebagai moderator, sekaligus akan menjelaskan mengenai bagian profil pada website. Baik, selanjutnya kita telah melakukan perkenalan singkat mengenai anggota kelompok dari kelompok 3. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian tampilan awal website GoClean, di mana pada bagian ini Fania akan menjelaskan mengenai beranda serta fitur login. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Pertama-tama, sebelum kita menggunakan fitur-fitur yang ada pada website ini, kita perlu untuk melakukan login terlebih dahulu. Tombol login berada pada sisi kanan atas. Kita perlu untuk menginputkan atau memasukkan email dan kata sandi untuk melakukan login. Ketika sudah login, yang selanjutnya adalah kita berada pada beranda. Pada beranda tersebut akan tertera yaitu selengkapnya. Ketika kita memencet tombol selengkapnya, akan tertuju pada halaman yang di bawahnya, yaitu 23 ton sampah, yaitu sampah yang telah dikelola, lalu daftar relawan yang sudah bergabung, dan program kebersihan. Kemudian pada fitur yang selanjutnya, yakni di sini ada tag tentang daur ulang sampah, di mana fitur ini menjelaskan mengenai edukasi kepada masyarakat tentang jenis sampah, cara pengolahannya, dan lain-lain. Ketika kita mencet pelajari selengkapnya, kita akan langsung diarahkan ke link YouTube, yang dimana link YouTube ini menjelaskan mengenai bagaimana cara pengolahan sampah yang benar. Kemudian di atasnya ada bergabung. Ketika user mengklik bergabung, nah pada page ini kita akan dijelaskan mengenai program-program kegiatan, yaitu yang pertama ada bersih-bersih sungai, ada sapu-sapu jalan, kemudian ada tanam kebaikan.
Kemudian di bawahnya kita akan ditawarkan untuk menjadi relawan sampah, di mana user akan memasukkan nama depan, nama belakang, kemudian email, alamat rumah, kemudian ada pilihan 1, 2, 3. Di sini user akan memilih kegiatan apa yang akan user lakukan, yaitu ada bersih-bersih sungai, bersih-bersih jalan, dan ada tanam kebaikan. Baik, lalu selanjutnya untuk waktu dan tempatnya, tadi kami berterima kasih kepada Iro telah mendemonstrasikan dari program daur ulang sampah serta form bergabung. Dan selanjutnya kita akan beralih ke program yang ada serta fitur atau form donasi. Untuk Zahra, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kita scroll ke bawah di bagian home. Di situ akan ada fitur program yang akan datang. Di sana akan ada list program-program apa saja yang sedang berjalan di komunitas Go Clean ini. Yang pertama ada bersih sungai, sapu jalan. Di situ akan tertera deskripsi-deskripsinya dari program yang telah kita jalankan. Nah, oke. Untuk deskripsinya kita masih belum menulis 100% karena nanti akan kita lengkapi lagi. Oke, selanjutnya akan ada fitur donasi. Di beranda tadi ada, ketika di scroll akan ada fitur donasi dan kalau dipencet akan muncul seperti ini, deskripsi singkat. Lalu ketika kita menekan donasi, kita akan ke direct ke link lain, tapi ini juga belum kita sempurnakan lagi, akan menyusul. Oh ya, untuk di bagian footer itu juga ada bergabung dengan kami. Ini untuk semua halaman ya. Itu untuk menerima notifikasi dari email. Baik, untuk selanjutnya terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Zahra. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Amalia untuk menjelaskan mengenai pemberita serta tentang kami. Untuk Amalia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya ada form berita dan informasi terbaru. Ketika diklik akan berisi berita-berita yang telah dipost oleh pengelola web. Ya, bisa terlihat di sini, akan terlihat di situ beberapa berita-berita terbaru maupun yang lama, dan semua dapat diakses oleh para pengguna. Kemudian selanjutnya ada siapa kami, yaitu seperti tentang kami ya. Ketika diklik akan terlihat penjelasan tentang Go Clean. Go Clean itu apa sih? Apa yang kita lakuin atau tujuan kita apa? Setelah itu di bawahnya ada relawan kami. Relawan kami ini berisi anggota dari project Go Clean ini. Bisa terlihat seperti itu ya. Kemudian para anggota ini juga bisa berfollow-follow, jadi lebih berkomunikasi. Nah, selanjutnya waktu dan tempat akan kami persilahkan kepada Atan untuk menjelaskan mengenai titik penjemputan pada bagian maps serta layanan pengaduan sampah. Untuk Fatan,
Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang fitur titik penjemputan. Pada fitur ini akan terdapat tanda di mana titik penjemputan sampah yang paling terdekat di lokasi, serta kita bisa melihat di mana saja sih titik penjemputan yang tersedia. Setelah itu terdapat menu pengaduan sampah yang berada di bagian paling atas. Jika kita mengklik menu pengaduan sampah, maka tampilannya akan seperti ini. Terdapat pengertiannya, kemudian kita akan mengirimkan nama depan kita, nama belakang, dan nomor telepon kita yang bisa dihubungi. Setelah itu alamat dari TKP yang kita adukan, kemudian ada kota di mana TKP yang kita adukan tadi, serta provinsi. Kemudian akan ada info tambahan tentang seperti apa pengaduan yang kita adukan tadi. Kita ketikkan di sini seperti apa kriterianya, atau mungkin apa sih yang ada di sana. Kemudian terdapat menu atau fitur unggah foto untuk memberitahukan seperti apa pada TKP tersebut, dan untuk memperjelas seperti apa kondisi yang ada di TKP. Kemudian kita bisa mengirimkannya dengan menekan tombol arah panah ini. Baik, terima kasih atas Fatan untuk demonstrasi yang telah dijelaskan tadi mengenai pengaduan sampah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil ketika kita telah melakukan login pada bagian website GoClean. Nah, untuk profil ini akan muncul ketika nanti kita telah melakukan login, di mana profil ini berisi seperti ini, yang dimana untuk latar belakang itu dapat dikostumisasi dengan menekan tombol change photo. Untuk bagian fotonya juga dapat dikostumisasi dengan menekan tombol ini juga. Dan seperti ini penampakan dari bagian profil, di mana menampilkan profil pengguna yang bergabung sejak tanggal 14 April dan tentang pengguna serta postingan yang dia buat selama bergabung di GoClean. Nah, untuk relawan ini akan muncul ketika nantinya dia mendaftarkan diri menjadi relawan, yang dimana akan muncul program yang dia ikuti serta informasi-informasi khusus lainnya mengenai relawan. Untuk sunting atau edit itu berhubungan dengan profil dari yang telah dimasukkan tadi, di mana di sini terlihat adanya perubahan nama ketika memasukkan profil serta informasi-informasi lainnya yang dapat dimodifikasi. Dan setting berhubungan dengan settingan profil, atau yang dapat dilihat di sini ada email notifikasi untuk mendapatkan notifikasi dan lainnya. Untuk notifikasi itu diletakkan di bagian profil, yang dimana akan menampilkan notifikasi yang diterima oleh yang mendaftar, yang nantinya akan berisi mengenai apa saja notifikasi-notifikasi yang muncul atau pop-up. Baik, selain itu ada juga pada bagian kanan website dapat dilihat sosial media. Sosial media ini terkait mengenai sosial media yang dimiliki oleh GoClean, sehingga pengguna dapat dengan mudah untuk mengetahui apa saja sosial media yang dimiliki oleh GoClean sendiri, sehingga lebih terpercaya dan tidak salah ketika nantinya melihat sosial media yang dimiliki oleh GoClean. Nah, selanjutnya ada layanan hubungi kami. Layanan hubungi kami itu berisi mengenai apa saja yang ingin ditanyakan di luar dari frequent asked question, yang nantinya akan didirect ke sang pengembang. Nanti pengembang akan bisa langsung menjawab pertanyaan yang
diajukan oleh pendaftar seperti itu. Lalu pada bagian bawah, pada bagian footer, selain mengisi form untuk mendapatkan notifikasi terbaru, kita juga ada layanan hubungi kami yang lebih spesifik nantinya ketika tidak ingin menggunakan fitur chat pada bagian website. Dan di sini ada frequently asked question yang dimana terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, sehingga nantinya pengguna tidak perlu harus menunggu waktu untuk pengembang dalam menjawab chat yang diajukan oleh pengguna seperti itu. Mungkin itu dia tadi beberapa fitur, beberapa form, dan beberapa bagian page yang kami buat di dalam website ini. Tentunya website ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga ada beberapa bagian yang mungkin masih bisa dikatakan belum sempurna atau belum dioptimalisasi. Tentunya kami akan dengan segera melakukan optimalisasi terhadap bagian-bagian tersebut, dan diharapkan ketika nantinya website ini telah selesai dapat berguna bagi semua pihak, terkhususnya untuk kebermanfaatan pada alam dan lingkungan. Dan itu dia tadi mengenai website GoClean, pengembangan website GoClean yang dimana masih tentunya jauh dari kata sempurna dan masih terdapat beberapa kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang telah diluangkan untuk menonton video dari demonstrasi tayangan kelompok kami. Lebih kurangnya kita sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.